apa itu tuyul mantul dan kenapa ceritanya itu tentang tuyul melawan babi-babi yang kecil ini. Jadi tuyul mantul itu bisa dibilang merupakan sebuah origin story dari si tuyul sebelum dia pertama ketemu sama Suri di game kita yang pertama itu, yaitu Ghost Parade. Jadi di sini tuyul itu merupakan seorang hantu yang baik hati dan tidak sombong walaupun kadang suka galau. Namun pada suatu hari ada sekelompok makhluk yang misterius tiba-tiba dia menjarah semua harta dari warga-warga di sekitarnya. Nah, di sini siapa yang disalahkan dari ini? Dari kehilangan harta ini? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah tuyul. Karena siapa lagi yang mencuri? Siapa lagi yang dikenal suka mencuri ke selain tuyul? Tidak ada. Nah, jadi tuyul yang kelihatannya innocent ini, karena dia tahu kalau dia itu nggak bersalah, maka dia pergi untuk mencari Dia pergi untuk mencari informasi dan kebenaran tentang siapakah pencuri harta yang sebenarnya. Nah, ini adalah babi ngepet. Mereka ini adalah musuh utama dari game tuyul mantul. Jadi asalnya itu babi ngepet ini adalah sekumpulan jiwa-jiwa orang yang selama hidupnya itu dia melakukan pesugihan, dan ketika dia pesugihan babi ngepet, dia bertransformasi menjadi babi yang kita gambarkan itu jadi seperti ini. Nah, bedanya kalau di dunia di tuyul mantul, mereka ini kalau dikalahkan masih tetap jadi babi, nggak berubah jadi manusia lagi. Ya. Ya. Jadi sekarang kan kita udah ada bayangan ya, tuyul sama babi itu siapa dan apa motivasinya tuyul itu untuk mengejar babi ngepet. Dan kita langsung masuk ke segmen berikutnya, yaitu alasan kenapa tuyul mantul ini dibuat in the first place. Oke, mungkin sebelum kita jelasin gimana sih tuyul mantul awal mulai dibuatnya, kita panggilin dulu nih. Ada dua lagi teman-teman dari Kementerian Nusantara selaku studi artis biar bisa menemani Mas Satrio di depan. Silakan teman-teman. Ih, sepi banget sih. Kritik banget sih. Apa sih dari suara aku juga? Coba biar semangat. Aku sapa sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Oke. Tadi udah dijelasin tentang tuyul mantul, sekarang kita masuk. Kenapa sih tuyul mantul itu bisa dibuat? Kita mulai. Selamat Satrio. Oke, jadi semuanya itu berawal dari video pendek ini ya. Di sini ada yang pernah main game Ghost Parade nggak? Kan dijual di Steam. Tidak ada ya? Oh ya sudah. Jadi tuyul itu asalnya dari Ghost Parade, dan dia itu salah satu skillnya dia itu dia bisa menggulingkan diri menjadi bola dan langsung meluncur untuk menyerang musuh.
Jadi ibaratnya kayak Sonic apa? Kayak Sonic atau kayak Bakugan gitu lah. Bisa menembakkan diri ke arah musuh. Nah, dari sini kita idenya itu dikembangkan menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang berhubungan dengan bola, tapi tetap berhubungan dengan tuyul juga atau spread. Dan setelah diulik-ulik satu kali, dua kali, game yang kayak gimana yang bagus, akhirnya ketemu kira-kira gameplay yang cocok itu yang kayak gimana, dan keluarlah game apa genrenya itu tuyul pinball. Sebenarnya ya, pas konsepsi ini, si tuyul pinball ini bukan satu-satunya game yang kita masuk ke tahap ideasi ya. Jadi pas awal itu ada 7 alternatif game yang mau dibuat di Lentera. Ada mulai dari game tuyul ini, terus ada game puzzle, ada game musik, rhythm, atau sampai game yang kayak Harvest Moon juga udah dilempar di situ dan di voting bareng-bareng. Premisnya kayak gimana, ini nanti kelebihannya gimana, gameplaynya kayak gimana, dan semacamnya. Nah, setelah dirundingkan bersama-sama dengan satu studio, akhirnya keluarlah pemenangnya yaitu tuyul yang didesain buat dimulai developmentnya duluan. Gitu. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang terbesar kedua. Kita mau kita mau bikin game tuyulnya itu di ranah 2D, di ranah 3D, atau malah campuran dari 2D dan 3D. Kayak misalnya yang 2D itu ya flat kayak yang ini, kalau yang 3D itu yang di kanan, atau yang 2.5D itu karakternya yang gepeng, yang flat gitu. Kelihatan ya dari setelah konsiderasi juga, akhirnya kita desainnya buat game yang 3D. So, ideasi udah beres, R&D juga udah beres, brainstorming udah selesai, ceritanya tadi juga udah siap, udah ada musuhnya siapa, protagonisnya siapa, semua tim dev juga udah deal buat komitmen buat ngerjain development ini, dan akhirnya developmentnya Tuyul Pinball pun resmi dimulai pada bulan Februari. Nah, oke. Pertama-tama pembagian dari tim dev ini dibagi sebagai berikut. Jadi tim utama dari sebuah development itu ada 3, yaitu artis, terus ada game designer, sama game programmer. Nah, artis itu dia juga dipecah lagi. Ada yang artis yang spesialis buat environment, buat backgroundnya, yang bikin propsnya, yang bikin macam-macam. Terus ada artis yang mendesain karakternya, sama artis yang bikin menunya kayak gimana, UI-nya gimana gitu, flow-nya enaknya kayak gimana. Dari game design juga sama, kita punya level designer, terus UI designer juga yang kerjasama bareng si artisnya. Terakhir programmer juga, walaupun sebutannya programmer, tapi mereka spesialisasinya beda-beda. Ada yang spesial ke UI, ada yang ke gameplay, sama terakhir itu yang berhubungan dengan server backend gitu. Terus di sampingnya itu ada dua bulutan kecil, yaitu yang tim R&D sama tim sama sound designer. R&D itu lebih ke mereka meriset fitur-fitur atau game yang akan dikerjakan untuk kedepannya. Sementara sound designer itu lebih ke outsourcing sih, jadi bisa nggak masuk ke core tim tapi tetap penting fungsinya. Tuh, di luar situ ada tim Exos juga. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti aktivasinya gimana, itu tanyanya kita ke TBF juga gitu.
Oke, jadi ini adalah timeline untuk produksi project dari awal banget sampai akhir rilis di bulan kemarin Februari. Oke, dimulai dari tahap konsep itu yang tadi itu udah dijelasin, semuanya dibikin konsep karakter, environment, terus mulai nulis-nulis ide juga, bikin prototype buat tes fitur atau mekanik yang di dalam gamenya. Terus untuk production itu dimatangin semua, di full dibikin konten buat levelnya, buat fiturnya apa, tambahan apa yang nyusul, karakternya yang ditambahin apa aja. Terus habis itu udah ada sedikit gambaran, kita masuk ke tahap pre-alpha itu untuk ditunjukkan ke ke partner-partner untuk diminta feedbacknya itu kayak gimana. Nanti mereka kasih masukan, ini sebaiknya kayak gimana diperbaikinya, sama core fiturnya juga apa aja yang harus di review. Nah, terus pas sudah masuk bulan November, kita masuk ke bagian tahap alpha. Di alpha ini kita itu udah mulai cari-cari partner kayak publisher gitu buat bantu distribusi gamenya, dan mereka juga ngasih masukan sebaiknya gimana, ada optimisasi nggak untuk bagian ini, fitur yang sebaiknya di efisiensi itu ada di sebelah mana gitu. Nah, setelah alpha itu pas bulan Januari itu kita masuk ke tahap beta testing. Nih, di beta testing ini gamenya itu udah basically udah 95% selesai dan harus diuji coba ke publik. Dan dari situ kan langsung kita udah tahu kekurangannya itu di mana, polishingnya itu harus bagaimana, terus review intinya gimana, review fitur yang udah ada gimana, sama mulai mikirin cara monetisasinya juga gimana, karena ini game gratis kan, harus tahu cara mendapatkan uang itu dari strateginya itu kayak gimana. Dan oke, jadi so far itu adalah pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari development Twin terus secara garis besar. Nah, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah dari sisi game design itu sendiri. Oke, secara general, tugas dari seorang game designer itu ada tiga KPI majornya. Pertama, yaitu adalah merancang aturan bermain dari sebuah game. Berikut dengan cerita, alur narasinya kayak gimana, karakternya itu tingkah lakunya itu harus kayak gimana, kalau dia interaksi dengan lingkungannya itu bagaimana reaksinya, terus sistem ekonomi juga dipikirkan juga sama game designer, bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara di lokasinya menempatkan iklan itu sebaiknya bagaimana strateginya, terus level design sama tingkat kesulitan dari level itu juga semua dipikirkan sama game designer. Nah, untuk yang objektif nomor 2, tugasnya itu adalah untuk mendokumentasikan semua yang ada di tugas nomor 1 ke dalam sebuah dokumen. Nah, namanya itu adalah game design dokumen, dan di sini penting game design dokumen itu adalah sesuatu dokumen yang sangat penting dalam proses development, karena dia itu berfungsi sebagai sebuah kalau kita sebutnya itu title ya.
Bible yang semua tim dev itu merujuk. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang misalnya palet warna atau kayak misalnya fitur yang ini sebaiknya itu behaviornya kayak gimana, selalu ditunjukin, coba kamu baca game design dokumennya itu gimana, mau apa, alurnya juga kayak gimana, itu semuanya dari game design dokumen. Oke, untuk yang objektif ketiga itu adalah memastikan bahwa gamenya itu berjalan sesuai dengan yang udah didokumentasiin di GDD tadi, dan berdasarkan iterasi yang udah didapatkan, melakukan iterasi berdasarkan feedback yang udah didapatkan selama pengetesan game, baik dari partner atau dari internal atau dari user yang langsung main gitu. Itu semua harus dikumpulin dan dikerjain fixingnya berdasarkan input mereka. Oke. Jadi pada dasarnya ketika sebuah game itu merupakan mendapatkan experience yang kurang fun menurut para player, jadi orang yang paling pertama ditanyakan itu adalah game designer-nya. Kenapa? Apakah ini by design atau apakah ini merupakan kesalahan teknis, dan bagaimana cara mendapatkan solusinya gitu. Jadi ya rada-rada keringat dingin juga sebenarnya kalau misalnya dari game designer itu, karena kita seorang game designer itu harus meng-carry si gamenya. Oke, lanjut. Ini step by step dari saya memproduksi game. Yang pertama itu dari tahap research. Pas tahap research ini kita mengumpulkan beberapa game yang kemudian dimainkan, lalu dikumpulkan mekaniknya itu yang bagus, yang mana yang bisa diambil, yang kurang bagus dari game itu bisa di skip, sementara yang kira-kira unik itu kayak misalnya fitur yang Sonic Spinball atau yang dari yang kayak laba-laba ini bisa ditiru gitu. Oke, setelah risetnya udah selesai dan itunya mekanik untuk gamenya atau fitur yang kita mau implementasikan itu udah fix, langsung masuk ke tahap konsep level sama mekanik juga. Nah, enaknya itu seperti apa kalau level itu flow-nya gimana, konsepnya kayak gimana, nanti langsung dimasukin ke game engine untuk dites secara direct. Itu enaknya sama jangan lupa dicatat juga, karena pasti gampang lupa di mekanik yang mau disuggest itu kayak gimana sebelum diserahin ke programmer gitu. Oke, jadi setelah draft untuk mekanik sama level desainnya udah selesai, kita langsung masuk ke tahap prototyping, yaitu tahap untuk membuat mockup dari mekanik yang ingin dicoba atau dimasukkan ke game. Jadi ini sebenarnya agak rumit juga ya, dan agak proses yang lumayan berat buat game designer yang terutama gak punya background programming di game engine kayak Unity. Jadi ini di prototyping ini untuk codingannya itu sebenarnya bisa dibantu dengan teknologi ya, yaitu ChatGPT. Jadi semuanya dibuat dengan menggunakan ChatGPT ya, baik behavior buat si buffernya, behavior buat bolanya, buat loncatnya, semacamnya. Itu kita coba buat, lalu dites apakah visible buat dimasukin ke tahap produksi.
Jadi apa, diimplementasi langsung sama programmer, dan kalau misalnya bagus ya langsung dioptimize sama programmer sama diimplement. Kalau enggak ya di skip dulu itu. Oke, setelah kontennya udah jadi prototype, udah di oke sama programmer untuk dimasukin. Selanjutnya masuk ke tahap testing. Testing itu adalah menguji game secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Terus kita melakukan pengumpulan feedback, itu sebaiknya apa yang harus diubah. Kayak misalnya yang pertama itu, ternyata bolanya itu kurang enak buat dimainin. Jadi perbaiki itu iterasi pertama. Masuk ke iterasi kedua, bang, kenapa nih si bolanya itu tembus bumper, tembus tembok, kok bisa out of boundary gitu si levelnya. Nah, dikit lagi tuh, balik lagi, setelah dipikirin, udah fix, udah masuk ke iterasi 3 dan seterusnya. Ini termasuk ke ini termasuk ke tahap yang paling lama ya, paling makan waktu, karena emang banyak yang harus diperbaiki, dan juga karena ini bukan masih sangat baru ya buat kita studio Lentera. Jadi masih banyak trial errornya. Ini bisa makan sampai setengah tahun ini, karena banyak yang gagal, terus start over, mulai lagi dari awal, maju, ada yang nggak bagus, mulai lagi dari awal gitu terus. Itu sih. Oke, jadi setelah tadi udah testing berulang-ulang sampai hampir setahun gitu, akhirnya masuk ke tahap release. Nah, di tahap release, tanggung jawabnya game designer itu adalah untuk melakukan maintenance. Maintenance itu apa? Maintenance itu adalah menjaga bahwa game yang udah dibikin ini dia terus tetap on track dalam melakukan update konten. Terutama kan ini karena jenisnya itu kalau bahasa kerennya itu live service, alias atau game yang terus-terusan diupdate dari rilis sampai akhir dari timeline gamenya. Jadi dia harus dipastikan bahwa kontennya itu selalu deliver on time dan tidak menyinggung Google maupun target audience gitu. Oke, seperti yang udah disebutin tadi, game designer itu dia itu fungsinya itu kayak avatar. Dia itu mengayomi semua divisi tim, termasuk diantaranya tim artis sama tim programmer. Dia berfungsi itu sebagai jembatan untuk mentranslate apa yang udah dibikin sama programmer ke artis dan sebaliknya, dan juga yang berkomunikasi langsung dengan tim sosmed. Itu update-nya kayak gimana, fitur yang baru rilis itu apa aja, sama upcoming-nya konten itu apa aja. Jadi bisa dipersiapkan sama tim sosmed dari awal. Jadi pas sudah konten, pas sudah selesai, itu bisa jalan bareng antara konten sama konten sosmed gitu. Oke, untuk kesan-kesan yang saya alami selama development film Mantul itu ada banyak ya. Terutama yang tadi itu udah yang tahap testing tadi, iterasi major itu sampai 4 kali diulang-ulang lagi. Terus ada juga salah satunya harus progres yang agak jauh itu dia tiba-tiba hilang karena Cigadung itu tempat yang rawan mati lampu. Jadi
Kalau misalnya kalian punya PC itu invest lah buat beli UPS yang rada bagus buat supaya kalau tiba-tiba mati lampu itu jangan sampai nangis. Terus ya terakhir itu hanya dipaksa untuk belajar hal baru karena ya pertama saya itu nggak ada sebenarnya itu sebelum masuk pelajaran itu nggak punya background dan game development sama sekali. Lulusan di kafe dan di jurusan saya juga pas dulu itu nggak ada yang nyentuh game sama sekali, kecuali satu itu nama mata kuliahnya itu media interaktif, tapi itu lebih ke general sih, bukan ke game tapi bukan cuma game tapi bikin website atau bikin aplikasi gitu. Dan juga ini lebih ke apa ya, secara tim juga ini pengalaman baru juga sih, karena kan sebelumnya itu game Ghostbed itu di modelnya itu 2D dan buat PC Windows, sementara Trio Mantul itu dia 3D. Itu harus lewat pakai kartu kredit, nggak boleh pakai Dana atau pakai GoPay, itu nggak bisa, harus kartu kredit. Nah kedua, jadi pas pra-rilis itu nanti bakal ditanyain macam-macam pertanyaan untuk menyesuaikan isi dari konten si game itu sesuai dengan kebijakan yang udah diterapin si Google. Kayak misalnya, apakah game ini memiliki unsur perjudian? Apakah game ini merupakan sesuatu yang membutuhkan data kesehatan orang? Kayak misalnya aplikasi COVID itu siapa sekarang? Peduli Lindungi? Oke. Enggak kan? Berarti bisa langsung skip. Sama nanti itu ada macam-macam, ada banyak sih surveinya, tapi yang dari kita itu yang harus dipersiapkan itu ada 4. Pertama, paket aplikasi dalam bentuk A, B. Kedua, kita harus punya website, alamat website. Terus ketiga, harus punya syarat penggunaan aplikasi. Kalau bahasa Inggrisnya itu terms of service. Dan terakhir itu adalah kebijakan privasi. Itu kebijakan bahwa kami sebagai studio akan mengumpulkan data dari user itu berupa kayak misalnya email atau data pribadi atau kayak tadi itu data kesehatan atau data keuangan. Nah, apa aja yang mau diambil gitu. Oke, kalau misalnya udah semua, nanti pas survei nanti ada tahap dimana namanya itu survei age, survei usia audiens. Nah, dari situ kita ditanyain game ini jenis kekerasan yang ada di dalam gamenya itu apa aja, apakah gamenya ini memiliki penggambaran manusia yang berbentuk kayak anak kecil gitu. Agak ribet sebenarnya, soalnya panjang banget sampai 5 halaman kalau nggak salah, dan itu semuanya bahasa Inggris. Jadi kita kalau strategi kita ya,
Desainnya itu Tuyul Mantul itu diperuntukkan untuk usia 13 plus karena mengandung kekerasan terhadap babi, si babi ngepet. Dan walaupun kekerasannya itu berjenis kartun ya, tapi itu banyak sama walaupun tidak ada kata-kata yang kasar, tapi tetap ada implikasi bahwa itu terjadi sebuah kata-kata yang agak kasar gitu. Paling gampang memang itu sih kalau bikin aplikasi atau game itu ditujukan ke usia minimal 13 tahun. Soalnya kalau di bawah 13 tahun itu kita harus menyertakan juga sertifikasi bahwa sertifikasi dari profesional kayak dokter anak, psikolog anak, bahwa game ini fix dia itu aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang terutama yang berusia 7 tahun atau malah yang balita gitu. Itu insight yang lumayan bagus yang kita dapetin. Itu sih. Terus nanti pas pertama rilis itu dicek dulu sama Google. Biasanya itu serahinnya itu bakal diproses sampai 12 jam dari waktu kita submit. Itu untuk dicek apakah ada bugnya atau ada kayak game breaking bug gitu kan. Itu sih kalau misalnya udah oke, udah lampu hijau, langsung diupload ke ke Play Store. Itu sih kalau prosesnya rilis ke di Google Play. Kalau untuk yang Steam itu kayaknya lebih gampang lagi, karena kita cuma harus bayar $100 ke Steam, terus gamenya udah langsung bisa dijual. Gitu sih. Oke Kak, sudah terjawab? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Bentar dulu, di sana ada nggak ada? Oke, ini dulu. Ini dulu ya. Aku tadi dari BKM 21. Aku ada pertanyaan. Pertama itu gimana sih tips untuk membuat game design yang baik? Terus yang kedua, sebagai salah satu objektif seorang game designer kita tadi ada membuat game design ini. Penasaran isi dari GDD itu ada apa aja? Oke, thank you. Gini lagi Mas Satria. Mereka oke. Boleh Mas Satria, silakan dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi langsung 2 pertanyaannya. Oke. Saya jawab dulu untuk pertanyaan pertama. Gimana tips untuk membuat game design yang baik? Oke, kalau saya sih sebaiknya jangan terlalu ribet. Mulailah dari sesuatu yang sangat kecil dan sangat sederhana, lalu kembangkan dari situ. Sebisa mungkin kalau di dunia game design itu ya ada yang namanya itu feature creep, di mana selama masa developer itu tiba-tiba keluar ide baru. Aku mau misalnya si tuyulnya ini mau jadi mau bisa dikasih makan gitu, atau aku mau supaya si levelnya itu ternyata bisa diputar-putar pakai fitur acceleratornya HP. Itu sebaiknya sih harus itu jangan sampai terjadi sih idealnya. Jadi dari awal buat itu harus udah fix, udah tidak terjadi feature creep lagi, dan sebisa mungkin sederhana itu dalam artian gampang untuk diimplementasi dan bisa dikembangkan based on feature yang basic itu. Jadi bisa dibikin inovasi baru, tapi tidak membuat feature baru yang tidak berdasarkan dari feature yang udah dibuat itu.
Untuk pertanyaan pertama, apa udah cukup menjawab? Oke, siap. Untuk yang kedua itu, isi dari GDD itu apa aja ya? Ya sebenarnya sih, kalau untuk GDD itu tergantung sama kebutuhan itu apa, kebutuhan gamenya itu apa aja. Tapi rata-rata isi dari GDD itu ada jenis apa, karakter, terus ada cerita, terus ada, kalau di kita itu ada shopnya. Nanti di dalamnya itu dijelaskan satu-satu secara detail sampai dari awal sampai akhir, sampai apa, dari supporting dev itu nggak ada pertanyaan. Kayak misalnya koin itu adalah apa, fungsinya di dalam game itu apa, terus behaviornya itu kalau player atau si player model dari gamenya itu berinteraksi itu bakal kayak gimana, dia itu VFX-nya itu harus kayak gimana, do's and don'ts-nya itu kayak gimana. Kayak misalnya koin itu harus ditempatkan di lokasi yang seperti ini, jangan sampai apa, jangan ditempatkan di lokasi yang seperti ini. Lalu apa, koin itu penggunaannya itu bisa di dalam, kayak di dalam toko shop gitu, tapi dia tidak bisa digunakan di tempat lain. Kayak misalnya di, kalau cerita itu kayak ditukar sama benda lain, tapi terjadinya itu di luar item shop yang udah ditentuin. Itu sih kurang lebihnya. Selain itu apa lagi? Tadi itu udah apa aja sih yang udah saya jelasin? Karena mekanik, terus cerita, karakter, audio ya yang belum. Terus kalau untuk game mobile itu strategi monetisasi, sama apa namanya, terakhir itu graphic design. Graphic design itu ya kayak apa, storytelling dalam bentuk gameplay, itu graphic design. Itu sih kalau di GDD yang punya film mantul ya, itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup terjawab kan mengenai GDD? Sudah, oke, terima kasih. Selanjutnya, tadi ada yang mau bertanya lagi? Coba cubit tangan. Oke, mesin tak, oke, boleh aku sini. Ayo dong yang lain, kok di mana sih yang lain nih? Diam tidur. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih kakak-kakak dari Studio Lentera yang sudah memaparkan dari mulai alur, terus cerita di dalamnya gitu terkait membuat game ini. Sangat berguna bagi kami, terutama kami yang baru masuk ke Kakul Game gitu ya, dan sangat berguna gitu. Terutama bagi saya pribadi gitu ya. Di sini saya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu kan. Terutama perihal alur project timeline. Yang pertama, setiap produksi kan pasti memiliki alur yang ideal kan. Nah, dan biasanya itu kebanyakan alur ideal itu tidak terrealisasikan atau bisa dibilang meleset lah gitu. Nah, untuk si pembuatan game Tuyul Mantul itu apakah memiliki timeline yang ideal, berapa bulan kan, atau berapa tahun, atau ternyata meleset gitu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, saya kan ingin membuat game juga ya untuk di Makto Game ini dan beserta tim saya juga gitu. Saya ingin bertanya sih, untuk waktu 4 bulan untuk membuat game 3D semi 2D dengan alur dan mekanik yang sederhana ini, apakah waktunya cukup, kurang, atau lebih gitu? Soalnya kan kami juga butuh apa ya, butuh pandangan dari kakak-kakak yang memang udah membuat banyak game juga gitu di sekian.
Oke, thank you. Boleh dijawab langsung. Oke, thank you. Tadi siapa namanya? L. 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 Huruf L. Oke. L. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah Tio Manto memiliki timeline produksi yang ideal? Ya, oke. Originally, kita tim dev itu ditugaskan untuk menyelesaikan Tio Manto dalam waktu 6 bulan. Tapi setelah di testing lagi, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Jadi akhirnya kelar jadi 1 tahun 3 bulan. Tapi itu karena kita emang benar-benar masih new banget ya. New dalam 3D, new dalam game mobile, new dalam game fitur-fitur yang belum pernah ada. Ini memang salah satu kesalahan dari semasa produksi sih, karena semuanya itu harus dibuat from scratch. Padahal sebenarnya itu ada fitur yang sangat berguna dari Unity Engine, yaitu adalah Asset Store. Cuman masalahnya kalau Asset Store itu harus ada yang bayar sih. Oke. Jadi sambil hitungannya itu selama 6 bulan tambahan, 6 bulan pertama itu hitungannya untuk pembiasaan, sementara 6 bulan berikutnya itu untuk produksi yang beneran. Oke. Kalau mau disebut ideal juga, sebenarnya ya tergantung pandangannya sih untuk yang ideal atau enggaknya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, untuk game yang berjenis semi 2D, apakah waktu 4 bulan itu produksi cukup? Ya, kalau misalnya kamu udah punya pengalaman bikin game sebelumnya sih, itu bisa ideal. Cukup 4 bulan itu bisa cukup waktu buat bikin satu game yang hyper casual. Nama genrenya itu, dia itu kontennya itu sangat sederhana. Jadi kayak misalnya cuma pakai layar doang buat gerakin objek di HP. Terus dia monetisasinya udah jalan, terus dia udah masuk ke Google, udah siap untuk distribute gitu. Tapi kalau misalnya belum punya pengalaman dan masih ada niat untuk explore ideas atau mekanik gitu, kayaknya 4 bulan itu bakal agak rush sih. Kecuali kalau kamu emang benar-benar udah tahu apa yang mau kamu bikin. Itu sih. Perkenalkan, saya Alam. Cuma mau coba bantu jawab dulu. Tadi bikin gamenya sini 3D semi 2D, jadi teksturnya 2D lagi. Itu dibikinnya di Unity atau Kondisi Unity? Kalau sepengetahuan saya kan, sebenarnya kalau yang masih 2,5D itu bisa direalisasikan asalkan emang kamu emang berniat gitu. Soalnya yang saya rasain di proyek Tio Manto 3D ini, yang paling sulit itu animasi 3D sebenarnya. Jadi kalau misalkan karakter kamu cuma 2D, terus obstacle-nya yang 3D, kayaknya mungkin masih bisa berbeda. Soalnya 3D itu emang bagian errornya emang banyak. Mungkin nanti kamu bakal struggle-nya di bagian itu, di bagian kita isi. Terima kasih. Oke, sudah cukup teman-teman? Ada yang tambahan? Cukup. Sudah terjawab kan? Oke, terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Waktunya masih ada sebelum Jumatan. Oke.
Boleh. Lagi-lagi. Asik emang, kalau nggak ada yang nanya emang aku mau nanya ke Pak Irfan. Boleh nanti bilang itu aja. Tadi kan pengen nanya sih untuk kembali lagi ke game designer. Kalau game designer itu kan bisa dibilang kayak pakar dari coding gitu ya. Nah, tapi untuk sebelum menuju game designer itu sebaiknya untuk memulai karir di industri itu sebaiknya itu gitu kalau jadi game designer. Mungkin dari program atau dari penulis gitu. Kemudian menurut aku juga studio sekarang studio yang menarik banget karena mengangkat ini maksudnya ke mitologi Indonesia, tapi dikemas dengan cara yang unik. Nah, terus yang aku amatin itu di game-gamenya di dua game Lentera itu, Ghost Break sama Tuyomato ini kan dalam di gamenya menggunakan bahasa Indonesia, berarti otomatis juga ini bakal marketnya itu juga keluar negeri juga. Nah, mungkin aku pengen nanya bagaimana cara Lentera itu bisa mengenali mitologi Indonesia yang menurut saya itu perhantu-hantuan itu tuh benar-benar sesuatu yang tiap negara itu beda-beda sendiri, mereka punya hantunya masing-masing. Nah, bagaimana caranya orang luar itu bisa lihat dengan budaya kita? Masih. Sama-sama. Kalau semuanya udah kayak, kayaknya tahu nih siapa yang harus jawab gitu ya. Karena di depan tuh kayaknya bisa jawab, bisa. Cuman ya nggak sedetail yang punya lembutnya ini gitu ya. Jadi pasti yang bisa jawab yang nyiptain ya. Silakan Miss. Ini masih dukun apa ya? Oke, jadi kayak ya tadi thank you banget apresiasinya, senang banget gitu. Mungkin dulu dong. Mungkin Indonesia dan dunia. Jadi memang itu sebenarnya sebuah perjalanan yang panjang ya. Di situ berawal dari riset tentang legenda Nusantara itu sendiri sebenarnya waktu saya masih S2 gitu. Jadi ini ada alumni yang sama nih. Gimana Pak Irfan? Misalnya selalu Pak. Jadi sebenarnya itu saya tidak directly menganggap itu tentang lembut atau misalnya hantu lah gitu, atau setan lah gitu. Tapi kenyataannya tuh kayak hampir setiap mitologi kita di Indonesia itu didemonize gitu. Didemonize itu pengertiannya itu kayak bahkan sesuatu yang sifatnya itu lebih kepada apa ya, kelelekan dia gitu, kayak nature guardian, dewa dewi, mana kayak Roro Kidul pun itu kayak dianggap demon gitu ya kategorinya. Nah disitulah yang saya sebenarnya belajar melihat apa sih yang salah dengan situasi ini. Karena berdasarkan beberapa teori juga baik itu secara naratif psikologis, berarti Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang paling banyak setannya. Nah, termasuk paling banyak hantunya. Apa yang salah? Berarti negara yang paling banyak hantunya, setannya, lembutnya, sesuatu yang didemonize, berarti itu adalah negeri yang paling banyak traumanya. Gitu. Dan kita memang wajar, kita mengalami ini. Di situ saya juga lihat bahwa bahkan sebelum era kolonialisme, kita itu sebenarnya tidak mengenal konsep arwah penasaran. Gitu. Kita punya kayak arwah leluhur pelindung yang bukan didemonize ya, tidak ditakuti dan dimusuhi, tapi cenderungnya dihormati. Dan kita juga punya para dewa dewi gitu kan. Terus kayak misalnya kayak di luar situ ada elf, di Indonesia itu ada bunian. Nah tapi apakah sebenarnya situasi yang terjadi? Dan itulah yang saya mulai pelajari, ternyata kita tuh diajarkan under consciousness kita untuk membenci budaya kita sendiri. Hal itu kami alami waktu pertama awal-awal development, kayak kalau waktu itu mau meriset tentang lembut apa, jadi itu kan udah kalau dilempar jumroh tuh tiba-tiba ada yang bilang iya, jadi disitulah yang akhirnya saya tahu itu menjadi misi dari kita tuh sebenarnya harusnya bangga sama folklore kita sendiri.
bahkan dari setiap lembut, dari setiap creature, setiap siluman, bahkan awal penasaran ya, itu berarti kan bentuk visual mereka itu sebenarnya menggambarkan keunikan dari setiap daerah kita gitu. Barang itu punya keunikan dengan budayanya, yang misalnya kayak dunia itu punya apa, ada ke situ dan sebagainya. Dan saya berharap dengan cara one day kita fokus mendeskripsikan ya. Jadi kayak yang namanya misalnya kayak badannya tinggi, taringnya panjang, memiliki bulu berwarna merah dan sedikit kecoklatan, giginya hitam. Itu deskriptif. Tapi kalau bisa dibuat matanya merah menyala dan menakutkan, taringnya panjang dan seperti ini ya setan dan sebagainya gitu, itu sifatnya itu subjektif gitu. Kita coba hilangkan parameter subjektifnya, fokus sama deskriptifnya, dan dari situ kita bisa lihat gitu, kita bisa mendesain. Dan memang setiap desain itu ya ada semua. Ini kan sebenarnya seperti seorang ini ya istilahnya politikus dalam karya lah gitu. Anda mengatur narasinya gitu tentang bagaimana perspektif baik itu dari sisi user Anda suatu saat nanti ketika dia melihat suatu konten, apakah Indonesia itu negara yang menakutkan gitu, atau justru Indonesia itu adalah negara yang kaya akan legenda gitu. Nah kalau di sini yang saya ingin deskripsikan itu adalah orang-orang itu tahu kita banyak sekali punya supernatural creatures gitu ya. Nah kayak Grindelwald dan sebagainya, kalah deh sama kita, saya bisa ini yakin. Tapi tentu saja di situ bagaimana supaya kita tidak lagi takut sama budaya kita, berarti kita sudah tidak ini lagi ya. Dan bahkan misalnya itu kayak kalau kita bisa mengetawakan ketakutan kita gitu kan. Nah disitulah kita mulai belajar untuk tidak takut lagi, berusaha lebih kenal, lebih dekat, dan suatu saat nanti mencintai budaya kita dan sembuh dari ketakutan bangsa ini sendiri gitu. Dan di situ memang kita harus melakukan banyak sekali adaptasi. Kayak pertama kali itu kita memilih lembut apa aja dari katalog yang udah dari riset saya waktu zaman masih S2 dulu sama seorang tim saya juga ya, tim perdukunan kita lah itu ini hari ini kalian judulnya pesugihan goib yang kita online keluar nggak keluar ditanya maknya kenapa pokoknya dia ada gitu. Nah tapi balik lagi di situ yang sebenarnya saya 140 gitu. Tapi mana sih yang kita prioritasin duluan? Nah di situ kita lakukan riset, kita lihat mana yang paling dikenal masyarakat kita di luar, mana yang daerahnya dominan, mana yang justru harus diselipin dan kurang keangkat, sehingga pada saat pertama kali mengeluarkan Gospel Radio Console itu membawa 101 legenda Nusantara melalui karakter-karakternya yang sudah dipilih dari seluruh tempat di Indonesia. Dan itu juga hal yang menarik karena ternyata orang di luar sana, ini juga yang kita alami, ternyata dunia saat ini kekurangan IP, kekurangan konten. Kita tuh kayak tikus mati dalam lumbung, no? Cuma karena kita nggak bisa mengolah konten kita sendiri, kita nggak bisa ngebuka padi yang ada di betul. Nah jadi juga dengan journey hari ini gitu, harapan saya adalah ini tuh bisa menginspirasi teman-teman sekalian menjadi game development di skala yang istilahnya itu nggak muluk-muluk deh, but it works gitu. Dan harapan saya juga one day Anda semua bisa menciptakan game yang satu saat nanti itu jadi game yang dicintai dulu oleh masyarakat kita dan dikenal ke seluruh dunia gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah dijawab langsung sama yang buatnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum ke Pak Irfan? Asik di belakang akhirnya ada yang nanya. Gitu dong, nanya dong. Oke, boleh cerita. Ada yang mau nanya lagi gak? Ini udah jam-jam terakhir nih. Terima kasih, nama saya Daniel. Saya juga kebetulan seperti dengan El. Saya ingin bertanya bagaimana cara kalian membuat desain audio untuk menghasilkan atmosfer yang mendalam dalam mendukung narasi game secara menyeluruh, dan bagaimana cara kalian menghadapi perubahan tren dalam industri game dan tetap relevan. Terima kasih. Ayo, siapa yang jawab? Mas Satria, silakan.
Oke, thank you pertanyaannya Daniel. Untuk yang bagian audio design itu ya sepertinya bukan saya sih intinya, bukan saya expertnya. Tapi ya at least kalau dari game design ya bisa mendeskripsikan kalau audio atmosfer yang bagus itu ambil contohnya itu dari game apa, coba dipelajari seperti apa. Saya serahin ke expertnya, tolong direkomin, lalu dipelajari. Saya mau persis environment itu mau kayak gini untuk audio ambientnya gitu sih. Terus bagaimana cara menghadapi perubahan market di itu? Ya pertama kita harus mengerti cara baca grafik grafik trend buat pengguna yang di region ini itu dia preference-nya itu di game yang seperti apa, lalu kejadian yang up to date sekarang itu kayak gimana untuk yang area situ. Harus itu sih, terus up to date terus sama berita-berita dunia, terutama yang terkait dengan game yang terkait dengan game in general. Mungkin ada beberapa website yang bisa jadi acuan, kayak misalnya data.ai atau Sensor Tower. Itu dia bisa tracking tren-tren gaming yang sekarang itu metanya itu ada di mana, dan potensi kita itu, opportunity itu bisa carinya itu lihatnya di mana, gitu sih. Soalnya kadang nggak bisa expect juga ya, ternyata game Ghost ya itu ternyata cukup populer loh di kalangan orang Brazil sama di Jepang. Itu nggak tahu kenapa bisa ceritanya gitu. Tapi ya syukur aja sih bisa populer di sana. Itu sih kurang lebih. Sudah cukup, Mas Andrea? Sudah. Tadi syukur bilang aman, jawabannya terima kasih. Oke guys, karena waktunya sudah sebentar lagi menuju Jumat kan, beribadah Jumat. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak Irfan, menanya sesuatu nggak sih? Oh pasti, oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Irfan, ini bener nggak sih? Yang lain ada yang nanya lagi? Ibu, ini mah yang lain, oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Irfan. Baik, terima kasih. Jadi di medium-medium itu kan punya definisi tadi yang dipresentasikan fun ya. Jadi animasi punya fundamental fun-nya sendiri. Saya pengen tahu arti fun buat kreator ya, terutama dari sisi kreator game, dari konten, akar-akar yang bertiga di depan. Game yang fun tuh fundamental gimana sih? Syaratnya gimana sih? Yang kayak gimana sih? Atau prinsip fun itu gimana sih? Game fun itu. Thank you. Silakan dijawab. Ini mungkin opini aku pribadi sendiri ya. Fun itu menurutku yang apa ya? Yang aku enjoy dimainin berjam-jam mungkin ya. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena aku studi artis kali ya, dan sebenarnya aku masuk ke ranah karakter desain. Mungkin karakternya yang menurut aku punya kepribadian yang menarik gitu, atau misalkan dia beda dari yang lain. Nah, paling menurut aku tuh di sini dibawa dari sebuah game itu dibawa dari karakternya sendiri, dari penyampaian bagaimana cara dia bertindak atau bagaimana cara dia berbicara. Menurut aku fun dari game itu dari karakternya. Boleh kan? Oke, kalau menurut saya itu definisi fun itu agak lain ya, karena fun itu
basically adalah dia itu bisa menggaruk sebuah titik yang gatel banget itu di dalam diri kita. Kayak misalnya ternyata seorang player itu dia senang banget sama game yang game yang bisa koleksi banyak barang gitu, kayak misalnya koleksi Pokemon atau koleksi waifu gitu. Maka jadi menurut dia fun itu adalah dari ketika sebuah game itu bisa memfasilitasi keinginan dia untuk melakukan aktivitas tersebut, gitu sih. Atau ada player yang mungkin funnya itu karena dia itu bisa main game yang bisa cepat selesainya, bisa cepat kayak live batch gitu kan. Jadi pas lagi nunggu gitu dia bisa main game, bisa ngecek apa gitu. Nah, kalau menurut dia fun itu kayak gitu, maka gamenya yang fun menurut dia adalah sesuatu yang cepat, yang misalnya kayak game puzzle atau kayak Candy Crush gitu, yang bisa cepat solusinya gitu. Atau mungkin kalau fun itu menurut definisi orang itu adalah bisa mendominasi mendominasi orang lain, kayak misalnya game kompetitif gitu, kayak game Dota atau Apex Legends atau Mobile Legends gitu. Nah, dia itu emang paling funnya itu ada di situ, ya, bisa mengalahkan perasaan puas karena bisa mengalahkan player lain dengan segala kemampuan yang dia miliki gitu. Jadi definisi fun dari kita itu adalah kita bisa memfasilitasi apa yang diinginkan oleh audiens kita, gitu sih. Dari sisi kalau kan sebenarnya kalau dari saya, kalau kan itu saat bermain sama teman terdekat aja sih. Jadi mau apapun gamenya, asalkan bisa saling ngebahas gamenya secara bareng sama teman tuh, menurut saya itu udah fun. Gamenya udah fun banget. Walaupun gamenya nggak multiplayer, tapi kita bisa saling cerita, saling pamer-pamerin punya ini, gue punya achievement apa. Nah, itu udah fun banget. Oke, terima kasih Sarah, Kamal, dan Satrio. Oke guys, sudah di penghujung acara nih, karena sudah menunjukkan mau jam 11. Oke, gimana hari ini? Happy dapat ilmu baru? Ayo happy. Oke guys, dari tadi kita gak apa-apa, biar orang cek apaan sih itu yang bola-bola gitu. Oke guys, hari ini kita sudah dari awal tadi sudah dapat materi tentang film mantul, lalu juga udah ada materi tentang alat produksi, tadi udah masuk ke game design, lalu juga ke artis. Itu masih sebagian materi dari Lentera Nusantara ya. Mungkin habis lebaran kali ya, kita mungkin bisa ketemu lagi dengan detail-detail jobdesk lainnya gitu ya. Mungkin nanti akan lihat sama kalian semua. Nah, sebelum kita masuk ke sesi 3, aku mau beritahu lagi. Tadi aku udah ngecek Instagram, sudah ada beberapa yang memakai hashtag sesuai sama quest. Mungkin aku minta kalian jangan lupa mention @Mantul Game atau @Lentera Nusantara. Jadi yang tadi udah upload, jadi kalau juga di mention biar kita gampang nge-trackingnya. Jadi aku udah nyimpen beberapa nama itu untuk quest. Tapi buat kalian yang kayaknya sih tadi aku ngecek kayaknya ada beberapa juga yang bikin story atau converse, tapi jangan lupa di mention ya, biar dari tim lebih gampang lagi nge-trackingnya gitu. Oke, tentu berlama-lama lagi. Tadi udah nanya ya, dulu kan sudah
dan yang nanya. Aku karena yang nanya tadi tuh kalau nggak salah ada 1000 orang ya. Yang nanya tadi karena yang nanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 18 kan lo nggak termasuk ya. Kalau nanti hadiahnya di akhir. Oke,